Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Pembukaan sudah disampaikan oleh akhuna Al-Aziz. Kita langsung saja ke materi ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Zubair ibnu Adi radhiyallahu anhu qala. Zubair ibnu Adi ini tabi'in ya, tabi'in. Zubair ibnu Adi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ataina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, fasyaqauna ma nalqa minal Hajjaj, dan kami mengeluhkan kepadanya ya sikap Hajjaj kepada kami ya. Hajjaj yakni Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi ya. Kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidaklah datang atas kalian sebuah zaman pun, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali pasti zaman yang datang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. yakni semakin jauh sebuah generasi dari generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, renggang waktunya semakin jauh, pasti semakin buruk. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali pasti zaman yang datang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum, sami'tuhu min nabiyyikum, sami'tuhu min nabiyyikum. Aku dengar sendiri begitu dari nabi kalian. Aku dengar sendiri begitu dari nabi kalian. Aku dengar sendiri begitu dari nabi kalian. Tayyib. Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi rahimahullah, beliau adalah salah seorang panglima ya Bani Umayyah, dan dia adalah pedangnya Bani Umayyah. Ketegasannya yang luar biasa sehingga akhirnya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi boros menumpahkan darah, boros menumpahkan darah. Bahkan di antara darah-darah yang ditumpahkannya ada para ulama besar dari tabi'in ya, bahkan sebagian sahabat pun ditumpasnya oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dia adalah pedangnya Bani Umayyah. Okay. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan tentang tarjamah yakni biografi Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi rahimahullah, dia mengungkapkannya, tidak membacakan kejelekannya saja, tidak. Dia berkata demikian, hasanatun maghmuratun fi bihari dhunubih, kebaikan yang menggunung di samping dosanya yang melaut. Kebaikan yang menggunung di samping dosanya yang melaut. Maknanya apa? Ya, dia banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kezaliman yang dia lakukan. Tapi coba dibalik itu, tidak pernah ada kekuasaan yang lebih kuat dari kekuasaan negeri Islam ketika itu. Masa keemasan kekuasaan pemerintahan Islam ada pada masa awal-awal Bani Umayyah. Terlepas ya dari otoriternya, tangan besinya begitu mudah menumpahkan darah ya, tapi keamanan begitu luar biasa, pemberontakan tidak ada, tidak, perampokan sangat minim kalaupun ada. Bani Umayyah ini luar biasa, sehingga konon hampir 3/4 muka bumi mereka yang kuasai. Keluasan kekuasaan Islam Bani Umayyah, patokan keadilan, ketakwaan zaman Khulafaur Rasyidin bila syak, tanpa ragu lagi. Tapi kekuasaan yang stabil dan besar Bani Umayyah. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi di samping ya banyak dia menumpahkan darah, dia adalah orang yang sangat hafal Quran rahimahullah, mutlak.
Bahkan ketika dia duduk santai-santai selonjoran begitu sambil nyender, ada seseorang yang membacakan Quran, langsung dia duduk rapi. Kenapa? Dia sedang mendengarkan Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Akhirnya Pak, negara stabil. Kalau dilihat dari dalam, iya ada aja kurangnya. Begitu galak ini itu. Sebuah negeri, kalau kita lihat dari dalam, ada aja kekurangannya. Cuman coba lihat dengan kacamata, dengan pandangan umum. Ternyata negeri itu, zaman itu, masa itu adalah masa luar biasa, masa keemasan. Kalau kita lihat dari dalam, akan ada selalu yang kalian keluhkan dari sebuah pemerintahan. Pasti ada. Karena apa? Yang memerintah manusia, bukan malaikat. Ada aja yang kurang. Dari korupsi, dari kezaliman, dan lain-lain. Tapi coba lihat dari kacamata luar. Bukankah generasi atau waktu keemasan khilafah Islam yang terbesar salah satunya pada zaman Bani Umayyah? Ya kan? Bani Umayyah ini luar biasa sehingga pada zaman itu diriwayatkan Umar ibn Abdul Aziz yang berkuasa, ya, sempat berkuasa, kalaupun tidak lama, namun kemakmuran merajalela pada masa Bani Umayyah, pada masa Umar ibn Abdul Aziz terutama, rahimahullah. Sehingga terjadilah salah satu ciri kiamat pada zaman itu, di mana orang-orang mau bersodakoh bingung sodakoh kemana, mau zakat bingung zakat kemana. Karena apa? Kemakmuran telah merata. Umar ibn Abdul Aziz. Sehingga pada musim dingin, ya, ketika daun-daun, biji-biji mengering, kan kalau musim dingin mengering pada rontok, Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan untuk ditebar gandum di puncak-puncak bebukitan, pegunungan. Ditebarkan gandum yang jumlahnya berton-ton, banyak, luar biasa. Ditebar-tebar aja begitu. Ketika ditanyakan mengapa kau melakukan itu ya Amirul Mukminin, Umar ibn Abdul Aziz berkata, agar jangan sampai ada orang yang berkata bahwa burung-burung di negeri kaum muslimin mati kelaparan di musim dingin. Burung dia pikirin, apalagi orang. Bani Umayyah. Nah, kembali ke materi kita. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dengan kekerasan yang luar biasa. Oke, coba kita lihat dari sejarah bagaimana kita bandingkan dengan Bani yang datang setelahnya. Apakah lebih baik dari Bani Umayyah pada masa kekuasaan Hajjaj? Ternyata tidak. Ya, dinasti yang datang setelahnya yaitu Abbasiyah. Setelah Abbasiyah, apakah lebih baik daripada Umayyah? Tidak, terus merosot. Jadi yang ada, yang kau alami pada saat ini, sabar. Terima saja apa yang ada, syukuri. Adapun kekurangannya yang tidak sesuai dengan hati nuranimu, sabar. Isbiru. Inilah pesan Anas. Sabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman pun kecuali pasti zaman yang setelahnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Pasti. Itu aku dengar sendiri dari Nabi kalian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tayyib, dapat difahami ya? Setelah lewatnya masa Hajjaj, mulailah pemberontakan di mana-mana. Ya kan? Begitupun kita lihat masa-masa otoriter. Mungkin sejarah Islam tidak semua orang baca. Yang di depan mata dia yang kejadian. Irak. Betapa Saddam Hussein ini bertangan besi luar biasa. Tapi emang kaum yang ada di sono kalau bukan yang kayak Saddam Hussein yang mimpin, nggak bakalan rapih. Emang mesti yang begitu. Udah jangan ngomong demokrasi, sebenarnya mah di sono mah nggak bakalan. Kenapa? Semuanya ngotot dengan pendapat masing-masing dan semuanya berkeras. Mau nggak mau mesti ada pemimpin semacam pemimpin Timur Tengah dulu, Saddam, Hosni Mubarak. Mau nggak mau, mau nggak mau. Bahkan lihat, Irak itu negara
terkaya di Teluk, negara terkaya di Teluk dengan dinar yang paling tinggi mata uangnya dulu. Dengan pemerintahan Saddam Hussein, seorang wanita tidak khawatir keluar rumah malam-malam sendirian, tidak ada kriminal. Dulu terjadilah perang Teluk 1 mulai hancur, perang Teluk 2 berantakan, sampai akhirnya terbunuh ya Saddam. Ya, sungguh perkataan salaf ini qalil kathirul barakah, berbeda dengan perkataan khalaf kathir tapi qalilul barakah. Perkataan salaf ini sedikit, singkat, tapi berkahnya banyak, mengandung banyak berkah. Berbeda dengan perkataan khalaf, panjang, berkahnya sedikit. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Muslim Ibnu Abi Bakrah rahimahullah. Qala, dia berkata, sami'tu Abu Bakrah, aku mendengar Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Yuhaddits, dia berhadis, yakni menyampaikan hadis. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitanun. Ya, ini hadis yang telah kita bawakan semalam. Sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Ala summa takunu fitnah, dan ketahuilah kemudian nanti akan terjadi sebuah fitnah, ya, yang dimana orang yang duduk jauh lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri jauh lebih baik daripada yang berjalan jauh lebih baik daripada yang berlari. Ini hadis yang telah kita bawakan tadi malam. Ya, maknanya adalah semakin seseorang tidak ikut serta kepada fitnah yang sedang terjadi, kekacauan yang sedang terjadi, maka akan semakin lebih baik. Oke? Semakin lebih baik, semakin dia menyelamatkan agama dan dunianya dengan menghindari fitnah yang sedang terjadi. Kemudian, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Al-A'mash radhiyallahu anhu rahimahullah. Al-A'mash ini imam ahli hadis, Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Dia terkenal dengan ketegasannya kepada para penuntut ilmu. Okay? A'mash ini matanya nggak bisa ngelihat, rada buta. Dia ini sebel kalau lagi dekat orang lain ngomong, itu kesel, sehingga kalau dia lagi datang menyampaikan hadis, semuanya pada bilang, ingat, awas ya, jangan ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, dia langsung tinggalin hadis, akhirnya cuma dapat hadis sepotong, dia langsung pergi. Itu A'mash. Bahkan suatu hari dikisahkan dia datang ke halak, tukang cukur, terus dia bikin syarat, aku mau cukur, tapi dengan syarat, jangan kau berkata apapun sebelum selesai mencukur. Sebelum kau selesai mencukur, cukur aku saja, jangan ngomong apapun, aku baru mau nyukur. Si tukang yang mencukur berkata, thayyib, oke. Akhirnya mencukur. Ini tukang cukur nggak tahan, ahli hadis dikejar sama dunia, dia minta cukurin sama aneh, masa aneh nggak nanya? Ini tukang cukur nanya, ya Imam, hadis yang ini, dia tinggal pergi. Akhirnya rambutnya botak sebelah selama beberapa hari. A'mash. Dia paling kesel kalau orang nyamperin rumah dia, ngetok pintu, dikit-dikit ada yang ngetok, dikit-dikit ada yang ngetok. Kesel, terganggu, galak. A'mash ini galak, keras, rahimahullah. Akhirnya satu hari dia pelihara anjing galak, supaya orang mau datang ke rumahnya ini takut. Pas udah deket, jauh-jauh, ini orang dari penjuru negeri datang nyari hadis, nyampe depan rumahnya ada anjing, dia lari. Deket, dikit-dikit, gau, dia lari. Satu hari rame-rame, ya Allah, rame-rame datang ke rumahnya A'mash rahimahullah. Oke, maju dikit, nggak ada tuh anjing.
Maju dikit, nggak ada tuh anjing. Afwan, ini suara kedengaran jelas nggak sih apa bergema? Dari tadi Anda mikir begitu. Jadi atur coba, akhirnya banyak faidah yang hilang. Bassnya, iya merapat boleh, bassnya dikurangi coba. Terlalu bergema. Ana sendiri nggak bisa dengar dengan baik suara Ana. Dari semalam Ana mikir begitu, ini kayaknya terlalu bergema deh. Tes. Ya? Satu hari, nah ahsan. Satu hari mereka rame-rame ngedeketin rumahnya A'mash. Ada anjingnya nggak? Dekat? Nggak ada. Nambah maju, nggak ada lagi. Nambah maju, nggak ada lagi. Akhirnya mereka sampai ke depan pintunya dan kemudian mengetuknya. Assalamualaikum. Tegur. Mesti Anda yang tegur? Tegurkan. Akhirnya mereka mengetuk. Assalamualaikum. Dibukakan pintu oleh A'mash. Waalaikumsalam. Kemudian dia menangis. Menangis terseduh-seduh. Para penuntut ilmu hadis ini bertanya, "Ma bika ya imam?" Ada apa denganmu ya imam? Kemudian A'mash menjawab, "Matalladzi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'an munkar." Yang biasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar telah mati, yakni anjing itu. A'mash rahimahullah. Kalau kita baca sirah ulama salaf, banyak kita bisa ambil ibrah, ya. Dan di situ yang menguatkan iman ada dalam sirah mereka. Maka dari situ Imam Hanafi, siapa namanya? Siapa namanya? Hanafi. Nu'man ibnu Sabit. Apalin? Imam ente ahlu sunnah? Kalian ahlu sunnah bukan? Imam ahlu sunnah kan tuh Imam Hanafi. Oke. Pemimpin revolusi zindik Syiah Iran awal siapa? Pada tahu kan? Khomeini. Syiah. Imam ahlu sunnah Imam Hanafi siapa namanya? Nggak tahu. Jadi ente ini Syiah apa sunnah? Malu. Tanyakan itu pada diri kalian. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris rahimahullah. Imam Hanafi bilang, "Siyarus salaf ahabbu ilayya min kathirin min fiqh." Sirah-sirah salafus saleh ini lebih aku cintai daripada banyak hukum fikih. Padahal dia jagonya fikih, tapi tetap dia lebih mencintai sirah ulama salaf terdahulu. Ya, baca dulu. Ala kulli hal diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Al-A'mash rahimahullah. Dia berkata, haddatsana Zaid ibn Waham, telah berkata kepada kami Zaid bin Waham. Qala, dia berkata, sami'tu Abdullah ibn Mas'ud, aku mendengar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Sesungguhnya kalian nanti sepeninggalku akan melihat atharah. Atharah yakni orang-orang yang serakah, zalim, meraup segala hal hatta yang bukan haknya. Orang-orang yang serakah, pemimpin-pemimpin yang serakah, ya, dia banyak mengambil apa-apa yang bukan menjadi haknya, korup, atharah. Wa umur tungkirunaha, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Ya ini salah, ini zalim, ini zalim, ini zalim, ini zalim, ini salah, harusnya nggak begini. Tuh
Kalian nanti akan mengalami kondisi demikian. Ya, dari pemimpin kalian. Kalian lihat pemimpin kalian serakah. Ya, merampas apa-apa yang bukan menjadi haknya. Ya kan? Kemudian banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalam kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin yang ada. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Maka apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika kami mengalami masa itu? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Penuhi saja hak mereka, yakni penuhi hak para pemimpin tersebut. Adapun hakmu, mintalah saja kepada Allah. Hakmu, mintalah saja kepada Allah. Maknanya apa? Yakni penuhi hak mereka untuk didengar, ditaati. Karena apa? Karena kalian diperintahkan untuk itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum." Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis menegaskan hal ini. Diperintahkan untuk mentaati pemimpin secara mutlak. Tidak berbicara pemimpin zalim apa pemimpin beriman. Ketika kau bertemu dengan seseorang, diseru kepada mentaati pemimpin, kemudian dia membantah dengan perkataan, "Iya sih, emang disuruh mentaati pemimpin, tapi pemimpin yang mana dulu?" Nah, sudah, dia sudah di luar manhaj salaf. Manhajnya sudah di luar manhaj salaf. Ketika dia berkata, "Tapi pemimpin yang mana dulu?" Mulai. Ini gaya-gaya tercium pada orang-orang demikian, bau-bau harakah, bau-bau khuruj, ya, khuruj yakni khawarij, bukan khuruj yang jamaah kompor itu yang suka bikin kotor masjid, bukan itu. Itu udah nggak kita bahas udah. Ini badut-badut di kalangan umat, ya, they are clowns, nggak usah didengerin udah. Yang kayak gitu kita nggak bahas yang kayak gitu. Okay? Nah, fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Apabila kami mengalami masa itu, di mana para pemimpin di antara kami serakah, merampas apa-apa yang bukan menjadi haknya, kemudian banyak melakukan kemungkaran, kezaliman. Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Penuhi saja hak mereka. Adapun hak kalian yang tidak dipenuhi oleh mereka, apa-apa yang seharusnya mereka jalankan dari tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak kalian, okay? Dan mereka tidak jalankan, sudah, mintalah saja kepada Allah. Suruh bersabar, bukan disuruh untuk berdemo, mengkritik mereka, apalagi menjatuhkan mereka. Bukan berarti kita meridhoi kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Mungkinkah Rasul berkata demikian, memerintahkan demikian karena maknanya ridhoi saja kemungkaran mereka? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Namun diperintahkan demikian karena apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadah-mafsadah itu harus jauh lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. yakni dengan mengkritisi mereka, menuntut mereka untuk mengerjakan kewajiban mereka, menuntut mereka untuk berhenti merampas hak-hak kita, maka akan terjadi kemungkaran yang jauh lebih besar. Lihat apa yang terjadi, nggak usah jauh-jauh, di negeri kita. Pemerintahan yang dulu kita keluhkan, oke? Pemerintahan yang dulu kita keluhkan dan kemudian kita jatuhkan beramai-ramai. Hal-hal yang kita tuduhkan kepada pemerintahan itu adalah hal-hal yang ternyata dilakukan juga oleh kita sekarang. Tayyib. Masa pemerintahan Allah yarhamu Soeharto 32 tahun lebih, katakanlah nominal korupsi sekian.
Sejak jatuhnya Soeharto sampai sekarang, nominal uang negara yang dikorupsi udah 3 kali lipat nominal yang dikorupsi oleh Soeharto selama 30 tahun lebih. Apakah lebih baik? Bukan kita berkata dulu pemerintahannya bersih ini, enggak terjadi kezaliman manusia. Dengan kepemimpinan yang ada tentunya godaan syaitan lebih besar. Manusia sudah, Allah yarham. Satu, jangan lupakan jasanya. Yang kedua, ya dulu terjadi korupsi, minimal dulu korupsinya di bawah meja. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Di semua lini, dulu tersentralisasi, dikorupsi itu udah di sebelah situ doang. Iya kan? Sekarang semuanya pengen ikut-ikutan korupsi. Orang-orang yang menuduhkan korupsi kepada orang, ini yang disebut kalau takbir yang disampaikan oleh Syekh kami, Syekh Sa'id Ruslan. Terus terang materi ini adalah materi yang kami dapat dari kajian-kajian Syekh Dr. Sa'id Ruslan Abdul Ghani. Dia muhaddits Mesir, doktor, ya, lulusan Al-Azhar. Dia doktor di hadis, doktor di lughah, dan dokter spesialis bedah. Muhaddits Mesir, Dr. Syekh Sa'id Ruslan Abdul Ghani. Okay? Kalau meminjam ungkapannya beliau, hafizahullah, ini orang-orang demikian nih, ya, yang mengeluhkan korup dulu, mereka turun ke jalan, sekarang mereka di atas mereka melakukan hal yang sama. Orang yang kayak gini nih dibilang orang-orang yang ya'kuluna ma'adh-dhi'b wa yabkuna ma'ar-ra'i. Orang-orang yang turut makan bersama serigala namun turut menangis bersama gembala. Ya'kuluna ma'adh-dhi'b wa yabkuna ma'ar-ra'i. Turut makan mereka bersama serigala namun turut menangis mereka bersama gembala. Oke? Maling teriak, tayyib. Maka ketika mengalami kondisi demikian, penuhi saja hak mereka, sudah. Adapun tanggung jawab mereka yang tidak mereka penuhi bukan urusanmu. Minta saja hakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bersabar demikian, maka orang-orang yang beriman mendapatkan keuntungan dengan dia bersabar di dalam pemerintahan yang zalim. Ini hikmahnya. Orang-orang yang beriman dan mengenal manhaj salafus salih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bersikap ketika kita berada di bawah sebuah pemerintahan yang zalim, bagaimana bersikap ketika kita berada di sebuah negeri yang sedang terjadi fitnah. Oke? Orang-orang yang beriman dan berilmu justru dapat mengambil keuntungan dari situ. Apa keuntungannya? Mereka bersabar, bertahan dengan jalan yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak terprovokasi oleh kondisi yang ada, sehingga dengan sabarnya ini terhapuslah dosa-dosa mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi apapun yang terjadi. Faham? Ini keuntungan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Zaid ibn Sulam, ya, an Abi Sulam rahimahumullah qala, dia berkata, qala Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman tanyanya tentang fitnah mulu. Bahkan dia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasul tentang khair, tentang kebaikan. Ya Rasulullah, nanti umat ini bagaimana? Nanti surga bagaimana? Nanti yang enak-enak. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi aku bertanya kepada Rasul yang buruk-buruk, yang enggak enak. Fitnah apa?
Supaya apa? Makhafata an yudrikani, karena aku takut fitnah-fitnah tersebut, keburukan-keburukan tersebut menimpaku. Maka dari situ aku harus mengenal keburukan itu supaya tidak menimpa. Syuf radhiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulillah, di mana Rasul menyimpan rahasianya pada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi." Nanti sepeninggalku akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, yakni tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti konsepku. Ya, tidak mengikuti konsep yang datang dari syariah Islam, yang datang dari non-muslim yang diambil. Ya. Hukumnya, konsepnya secara umum dan lain-lain. Akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk, ya kan, dari petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak juga mereka bersunnah dengan sunnahku. Yani tidak mereka mengambil sunnahku, ajaran-ajaranku. Tidak. Mereka mengambil sunnah-sunnah yang lain, bukan sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, jalan hidupku, gaya hidupku. Bukan itu yang mereka ambil, justru dari yang lain, bukan yang datang dariku. Wasayaqumu min fihim, ya kan? Wasayaqumu minhum rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Dan pada masa itu pun akan muncul rijal, yakni tokoh-tokoh yang hati mereka tuh hati syaitan, tapi berada dalam tubuh manusia. Dalam kondisi demikian akan muncul tokoh-tokoh yang berhati syaitan, ya, berhati dengan hati syaitan, namun berbadan manusia. Ya. Qala, kemudian Hudzaifah berkata, qultu kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana yang harus aku perbuat ya Rasulullah apabila aku mengalami masa itu? Qala, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap kau dengar, tetap kau taati pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin-pemimpin yang Rasul bilang mereka tidak mengambil petunjukku, mereka tidak mengambil sunnahku. Yani jangan kau harap mereka mengikuti keadilan sebagaimana yang diajarkan Rasul. Jangan kau harap mereka mengikuti syariah yang sebagaimana yang diajarkan Rasul. Pemimpin yang sudah jauh dari petunjukku benar-benar. Okay? Apakah Rasul suruh berontak? Tidak. Rasul bilang tasma'u wa tuti'u, tetap dengar, tetap taati. Wa in duriba dhahruk, kalaupun dipecut punggungmu, kalaupun wa in ukhiza maluk, kalaupun dirampas olehnya hartamu, kalaupun fasma' wa ati', tetap dengar, tetap taati. Syuf, kurang jelas? Kurang jelas? Apa yang belum diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa? Begitu gamblang. Cuman mau nggak ngambil petunjuk dari yang datang dari, masalahnya itu kan, whether you take it or not. Iya kan? Bukan nggak ada petunjuk dari Rasul, cuman masalahnya mau nggak mengambil petunjuk dari Rasul, itu loh. Hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'an. Ini jalanku, ini konsepku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dengan hujjah, dengan keterangan yang jelas. Aku dan para pengikutku. Semakin faham kita, insyaallah, ya. Kemudian, ya, hadis masih diriwayatkan Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi
dengan sanadnya dari Ghailan ibnu Jarir dari Abi Qais ibnu Riyah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Akrabkan diri kita dengan nama-nama salafus saleh supaya apa? Terbentuk kecintaan kita kepada mereka, yakni inna hadzal ilma Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah din, agama. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian, yakni jangan sembarangan. Okay? Dan yang paling banyak meriwayatkan ilmu ini dari Rasul, mau nggak mau, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar minni haditsan." Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak koleksi hadisnya daripada aku. Illa ma kana min indi Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tapi Abdullah ibn Amr, yakni Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, dia banyak juga tuh koleksi hadisnya. Soalnya dia mah rajin nulis. Aku nggak nulis, aku cuma ngapal. Maka pantas kita mengenal Abu Hurairah. Kenapa banyak kita mengambil agama kita dari beliau radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man kharaja minat ta'ah," barang siapa yang keluar dari ketaatan, yakni membangkang kepada pemerintahan yang ada, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah, berontak. Oke? Famata, kemudian dia mati dalam kondisi itu, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Okay? Jangan kau berkata, iya pemerintahan yang mana dulu. Jangan, sudah jelas tadi pemerintahan yang mana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun zalim, kalaupun korup, tetap dengar, tetap taati, jangan berontak, jangan keluar. Jadi jangan lagi kau berkata, iya pemerintahan mana yang dulu yang nggak boleh diberontak. Awas. Dengan itu dipertanyakan manhajmu. Titik pisah antara kita dengan orang-orang yang bergerak dan terkena virus Khawarij adalah ketika mempertanyakan pemimpin yang mana dulu yang harus ditaati. Tuh titik pemisahnya di situ. Kita mutlak taati. Oke? Okay? Kalaupun nanti di dalam perintahnya kita pilih selama yang diperintahkannya bukan yang maksiat. Ketika yang diperintahkannya adalah maksiat, yang maksiat ini jangan ditaati, tapi bukan berarti kemudian berontak. Awas, tetap taati secara umum. Sub perintah, ketika diperintahkan jangan sholat. Diperintahkan jangan zakat. Karena yang diperintahkan bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Cuman bukan berarti kemudian kita perangi, jangan. Awas, tar dulu. Ya. Nah. Barang siapa yang memisahkan atau membangkang dari ketaatan kepada pemerintah, kemudian dia memisahkan diri dari jamaah, berontak, kemudian dia mati dalam kondisi itu, maka sesungguhnya dia mati dalam kondisi jahiliyah. Ya. Kemudian man qatala tahta rayah ummiyah yaghdabu li asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah fakutila fakitlah jahiliyah. Barang siapa yang berperang di atas panji kelompoknya, oke, memerangi kelompok lain karena membela kelompoknya, tayyib kelompok apapun itu, ya, baik kelompok-kelompok politik atau kelompok-kelompok yang ikut serta bersama-sama di dalam fitnah, okay? Menolong tokoh, ikut membela tokohnya sehingga dia ikut berperang, dia mati dalam keadaan itu, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, dan barang siapa yang memisahkan diri, ya, dari umatku, yadribu barraha wa fajiraha, kemudian membuat pergerakan yang dia hantam rata, mau orang-orang yang rusak, mau orang-orang yang baik, dia hantam juga. Selama apa? Selama tidak masuk kelompok mereka. Ya. Wala yatahasya min mu'miniha, dan tidak dia pilih-pilih mana yang mukmin mana yang kafir. Yang jelas ketika berbeda
dari kelompokku kita hantam, okay? Wala yafi lidhi ahdin ahdah, dan tidak menjaga perjanjian bagi orang-orang yang memiliki perjanjian. Maknanya apa? Kafir. Kafir ada 4: zimmi, harbi, muahad, musta'man. Okay? Zimmi kita tahu, harbi yang memerangi kita. Muahad, musta'man. Muahad yakni yang punya perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Musta'man yang diberikan jaminan keamanan oleh pemerintahan Islam. Di antara 4 ini yang boleh dihantam hanya kafir harbi. Kafir harbi yakni kafir yang memang sedang dalam kondisi perang dengan negeri musuh. Okay? Adapun seorang kafir yang hidup di negeri muslim, memiliki janji keamanan dari pemerintahan Islam, maka harus dijaga. Janji keamanannya dalam bentuk sekarang seperti apa? Visa. Ini janji keamanan dari pemerintah baginya, maka jangan dihantam. Okay? Dan barang siapa yang keluar dari umatku, membentuk kelompok sendiri, mengeluarkan diri dari jamaah, kemudian dia hantam semuanya, baik yang fajir, yang khayyir, dihantam semuanya. Dan begitu pun tidak dia pilih-pilih mana yang mukmin, mana yang tidak, semuanya dihantam. Karena apa? Bukan kelompok dia. Kemudian juga dia tidak menjaga perjanjian dengan orang-orang yang memiliki perjanjian tadi, kafir muahad, yang harusnya dijaga darahnya tapi dia hantam juga. Nih orang yang kayak gini, falaisa minni walastu minhu, maka orang demikian sungguh bukan dari golonganku, aku pun bukan dari golongan dia. Yani apa yang dilakukan oleh para teroris-teroris itu, ya kan? Mereka kira dengan itu mereka meninggikan kalimatullah, melakukan peledakan sana sini. Kenapa mereka membunuh kafir? Meninggikan kalimatullah katanya. Satu kafir yang ada di situ pun bukan kafir yang berhak ditumpahkan darahnya. Kafir yang mendapat janji keamanan dari pemerintah dengan visa yang mereka miliki. Kedua, kondisinya bukan lagi harb, bukan lagi perang. Ketiga, apakah dengan bom ini, bom tersebut dapat memilih mana nih orang muslim, mana nih orang kafir? Semuanya kena kalau udah bom. Ya. Kemudian dia mati dalam kondisi itu, mati jahiliyah sudah. Kalaupun dia mau teriak Allahu Akbar 1000 kali kayak. Ya. Ini orang-orang demikian nih, semangatnya besar, ilmunya cetek. Akhirnya begitu jadinya tuh. Pakai kacamata kuda, seradak seruduk, semangatnya besar, tapi ilmunya cetek. Ini orang begini nih, waktu kecil dulu disuruh abahnya ngaji, kalau maghrib dia main petasan. Udah gede ilmunya nggak punya karena kecil ngaji, petasannya nambah gede jadi C4 dynamite. Suruh ngaji main petasan sih, jadinya begitu, bahlul. Kemudian kemungkaran yang terjadi lebih besar apa? Islam secara umum dihantam. Islam jenisnya begitu semua, udah tuh kan. Lebih mirisnya lagi, orang-orang yang demikian ya Khawarij, yang Rasul bilang kilabul nar, anjing-anjing neraka. Lebih mirisnya lagi, punya kesamaan zahir, punya kesamaan seragam dengan kita. Jenggot ngatung, akhirnya kita dihantam juga. Ini gara-gara anjing-anjing neraka ini, kata Rasul yang ngomong, bukan Riyad Bajri. Awas, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Akhirnya kita ikutan dihantam dia tuh. Kenapa? Punya kesamaan zahir. Padahal kita nyeru damai, damai, pelan-pelan. Ini malah mainan petasan. Aduh. Dan dari situ dapat kita fahami
bahwa syarat diterimanya sebuah amalan dua, ya. Dan ini hakikat dua kalimat syahadat, ya. Yang pertama, la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kau boleh ibadahi, kau persembahkan hidupmu, matimu baginya kecuali hanya Allah. Maknanya amalan yang kau perbuat harus untuk ini syarat pertama dari hadisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Dan ketika seseorang bersaksi Muhammad Rasulullah, maknanya la matbu'a bihaqqin illa rasul. Tidak ada yang berhak kau ittiba kecuali Rasul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yani kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka tak boleh kau ikuti yang lain kecuali Muhammad SAW. Suruh siapa kau bersaksi? Ini syarat diterimanya sebuah amalan yang kedua, yaitu apa? Teknisnya ngikutin Rasul SAW. Jadi niat saja, ikhlas saja tidak cukup. Caranya pun mesti cara yang benar saja pun tidak cukup. Niatnya pun harus lillahi. Gitu. Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hakikatnya itu. Ya. Nah, itu orang-orang yang dia main petasan sana sini. Niatnya melillahi ta'ala, insya Allah ya, kita berhusnuzon lah, gimana pun kita tidak mengkafirkan mereka muslim. Oke? Namun kita berhusnuzon, mereka ikhlas lillahi ta'ala. Buktinya berani sampai mati. Kalau nggak ikhlas amat mah nggak berani mati dia tuh. Ikhlas lillahi ta'ala. Oke. Cuman apakah kemudian kita benarkan tindakan mereka karena mereka ikhlas? Mereka melakukan peledakan sana sini begitu? Tidak. Ya. Jadi jargon yang beredar kata orang apa? Yang penting niatnya. Itu jargon yang keliru. Karena niat saja tidak bisa membenarkan sebuah amalan. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Al-Auza'i rahimahullah dari Yazid ibnu Jabir rahimahumullah an Ruzaik dari Muslim ibnu Qaradah rahimahumullah an Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin yang ada di antara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Itu sebaik-baiknya pemimpin di antara kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, yang dimana mereka bersalawat atas kalian, kalian pun bersalawat atas mereka. Bersalawat yakni berdoa. Bersalawat yakni berdoa. As-salatu ad-du'a. yakni dimana para pemimpin mendoakan kebaikan untuk kaumnya dan kaumnya pun mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para pemimpin tersebut. Itulah sebaik-baiknya pemimpin di antara kalian. Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian membenci mereka, mereka pun membenci kalian. Ya? Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat-laknat mereka, tuh mereka pun melaknat-laknat kalian. Itu seburuk-buruknya pemimpin. Ya. Maka dari sini kita pahami apa? yakni jangan kau laknati pemimpin kalian, tetap doakan kebaikan bagi pemimpin kalian. Karena apa? Ketika kalian doakan keburukan bagi mereka, maka madharat yang lebih besar yang terjadi bagimu. Mau nggak mau, seburuk apapun pemimpin, doakan agar Allah beri hidayah, doakan seluruh kebaikan bagi mereka. Karena kalau kau mendoakan agar mereka jadi buruk, keburukan mereka yang merasakan nanti engkau. Tuh, mau nggak mau. Ada beberapa ikhwan yang pergi haji, kemudian di Masjidil Haram disebutkan doa yang panjang buat Raja Saudi. Seringkali begitu kan di Masjidil Haram. Bu, itu mah imamnya ngejilat-jilat raja. Bukan begitu ya akhi.
Kau mau doakan keburukan buat pemimpin, nanti buruk efeknya bagimu. Tidak ada pilihan lain bagimu. Sabar, doakan kebaikan baginya. Tuh. Dan betapa mulia sebuah doa, ya kan? Ketika diaminkan banyak orang di sana di Masjidil Haram lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin yang baik bagi negeri Saudi. Karena mau nggak mau, mereka yang menguasai rumahnya Allah di sana. Kalau mereka buruk, efeknya ke seluruh kaum muslimin di dunia. Jadi doakan saja kebaikan. Ya? Jadi sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka dan mereka cintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan bagi mereka, mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat-laknati mereka dengan segala tuduhan, zalim, korup dan lain-lain. Mereka pun melaknat-laknati kalian. Ya? Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabituhum bisaif, kalau kita dapat pemimpin yang buruk begini, boleh nggak kita sabet pakai pedang ya Rasulullah? Oh Allah, ini pemimpin yang melaknat-laknati kita, pemimpin-pemimpin yang buruk, boleh nggak kita perangi mereka, kita angkat senjata kita bagi mereka ya Rasulullah? Baik. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama dia masih mendirikan salat pada kalian. Syukuri kita masih bisa salat berjamaah 5 waktu, masih dibolehkan. Syukuri kita masih bisa melaksanakan syiar-syiar Islam, salat Jumat, khutbah, dakwah. Masih bisa, syukuri yang ada. Adapun kekurangan-kekurangan mereka, mintalah saja kepada Allah, semoga Allah memperbaiki mereka dan memperbaiki kita. Siapa yang bilang bahwa kita sudah sempurna? Bisa jadi ketika kita berada di posisi mereka, kita melakukan hal yang lebih buruk daripada yang mereka lakukan. Kenapa kita tidak doakan kebaikan bagi mereka? Coba dilihat ya dari this point of view, dari sisi pandang ini, dari wijhatun nazar ini, maka kita akan lebih tenang, lebih bijak menyikapi apa yang terjadi, bukan dengan terprovokasi oleh berita-berita pemerintah korupsi di sini, pemerintah korupsi di sini, pemerintah zalim merampas hak ini, merampas tanah ini, merampas. Yang dibawakan berita ini juga oleh media-media fasik. Kalau nggak fasik, media kafir. Padahal Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu wa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Apabila orang fasik datang kepada kalian membawa berita, maka cek and recheck, yakni jangan kalian percayai dulu. Media mana yang tidak fasik? Yang bawa berita ya, media Ahlus Sunnah alhamdulillah sekarang berkembang. Ada Roja di Melayu sini, ada Hang, terus ada Wisal, ada Insan TV, ada Yufid. Tayyib, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Ya? Cuman berbicara media yang menyampaikan berita, mana yang tidak fasik? Di situ semuanya aurat terbuka, di situ diajarkan gaya hidup hedonis, di situ diajarkan kerusakan, kemungkaran. Yang kayak gini membawakan berita, kalian mau percaya langsung? Ya kan? Semua orang yang bergerak ke lapangan, berdemo dan lain-lain, apa? Terhasut oleh sebuah berita kan? Berita yang mereka dapat dari apa? Dari media-media yang ada. Yang media ini bukan media mukmin gitu loh. Media iya kan? Wallahul musta'an. Bolehkah kami perangi mereka, kami angkat senjata bagi mereka, pemimpin-pemimpin yang buruk ini, yang melaknat-laknati kami dan kami melaknati mereka? Rasul berkata, jangan, selama mereka masih mendirikan solat pada kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunah fakrahu amalah wa la tanza'u yadan minat ta'ah. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, jangan benci orangnya, tapi benci amalannya itu. Aduh, ini mungkar. Benci amalannya, jangan benci orangnya. Awas, jangan benci pemimpin sebagai pemimpin.
benci kesalahan yang dia lakukan saja, amalannya. Namun tetap jangan kau tarik tanganmu dari ketaatan. Yakni apa? Kau membenci amalannya, kemungkaran yang dia lakukan, sebagai bentuk apa? Pengingkaran kemungkaran. Oke? Barang siapa yang sudah sampai titik kemungkarannya pun diridhoi oleh hatinya, maka sudah tidak ada adna iman. Keimanan serendah-rendahnya pun sudah tidak ada. Kenapa? Kemungkaran dia berubah pakai tangan nggak bisa, pakai lisan nggak bisa juga, hatinya pun meridhoinya, udah hilang iman. Iya kan? Kan Rasulullah SAW berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi, fa in lam yastati fa bilisan, fa in lam yastati fa bi wa dzalika adhaful iman. Selemah-lemahnya iman kita membenci sebuah kemungkaran hanya dengan hati kita. Ya kan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang hati kitanya aja udah ridho, wah udah adhaful iman pun, selemah-lemahnya keimanan pun sudah tidak ada. Namanya gitu kan? Berarti kan? Maka ketika kalian melihat kerusakan yang ada pada pemimpin kalian, benci kerusakan itu, benci amalannya. Jangan benci dia sebagai orangnya sehingga kalian doakan keburukan bagi orangnya. Jangan. Tetap doakan kebaikan baginya, hidayah, rahmat. Guys, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, memperbaiki hati mereka dan lain-lain. Ini lebih wise, lebih bijak, tuntunan yang datang dari utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Kemudian, dan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ala man wala alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Ketahuilah, awas, barang siapa yang dikuasai oleh seorang penguasa, kemudian dia melihat penguasa tersebut melakukan maksiat kepada Allah, maka falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Bencilah maksiat yang dia lakukan itu. Yakni jangan benci orangnya, benci kemungkarannya, kemaksiatannya. Wala yanza'anna yadan min ta'ah. Namun jangan juga dia menarik tangannya dari ketaatan. Yakni jangan karena kezoliman, kemaksiatan yang mereka lakukan kemudian kita berontak. Jangan. Benci saja kemungkarannya. Jadi sekali lagi, kita menyerukan kepada taat kepada pemimpin mutlak demikian bukan berarti meridhoi kemungkaran yang mereka lakukan. Ini dari awal kita tegaskan, bukan kemungkaran harus dibenci, nggak boleh. Cuman kita menyeru untuk tetap berada dalam kepemimpinan mereka, tidak berontak, tidak menjatuhkan mereka, untuk menghindari madarat yang lebih besar yang akan terjadi apabila kita berontak. Ya. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Alqamah ibnu Wa'il al-Hadrami, ya, dari ayahnya yaitu Wa'il al-Hadrami. Qala sa'ala Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, ya Nabi Allah, ara'aita in matat alaina, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Ya Rasulullah, bagaimana coba menurutmu ya Rasulullah apabila nanti, ya kan, datang pemimpin-pemimpin, para penguasa di antara kita yang dimana mereka menuntut hak mereka untuk ditaati. Untuk apa? Mereka menuntut hak mereka, namun mereka tak mau memenuhi hak kita. Yani mereka rampas hak kita. Kalau ada pemimpin yang kayak gitu gimana ya Rasulullah? Fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Fa'arada anhu. Rasul malas, Rasul berpaling darinya. Kemudian dia ngejar dan bertanya, ya Rasulullah bagaimana? Rasul pun berpaling darinya. Kemudian sampai 2 atau 3 kali Rasul berpaling darinya, ya kan? Fajazabahu al-Ash'ath ibnu Qais radhiyallahu anhu. Maka al-Ash'ath ibnu Qais radhiyallahu anhu yang hadir di situ ketika itu, dia tarik, ya kan? Dia tarik si penanya ini, yakni Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi. Dia tarik kuat-kuat dan dia menjawab, memberikan jawaban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mewakili Rasul dalam memberikan jawaban. Oke? Al-Ash'ath
dia tarik Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi dan dia berkata, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Tetap dengar, tetap taati, sesungguhnya mereka menanggung dosa-dosa mereka, yakni pemimpin menanggung dosa sendiri, sudah urusan mereka, kemungkaran yang mereka lakukan. Namun kalian pun akan menanggung dosa-dosa kalian, yakni kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab kalian. Kalian harus mentaatinya. Bukan urusan kalian, kerusakan kemungkaran yang mereka lakukan bukan urusan kalian. Mereka akan mempertanggungjawabkannya dan kau pun akan mempertanggungjawabkan amalanmu sendiri. Ya salam. Syuf, ini hudat. Ya. Petunjuk yang memberitahu kepada kita kemana kita harus menapakkan kaki melangkah sehingga tidak terjerumus. Nah, hadis ini sedikit panjang dan tolong konsentrasi. Ya, ini madhab ulama ahlus sunnah Ahmad ibn Hanbal dan lain-lain dalam menghadapi fitnah. Diriwayatkan dari Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari marhum, dari Abu Imran al-Jawni, dari Abdullah ibnu Samit radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wa ardafani khalfah. Abu Dzar cerita, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi naik keledai dan dia bonceng aku di belakangnya. Ya salam. Dibonceng sama utusan Allah di muka bumi, kita dibonceng. Betapa kemuliaan yang besar untuk salafus saleh. Satu hari Rasul menaiki keledai dan dia memboncengku di belakangnya. Ardafani khalfah. Ya? Faqala, maka Rasul pun bersabda, ya Aba Dzar, wahai Aba Dzar, ara'aita in asaban nasa ju'un syadid la yastati an taquma min firashik ila masjidik kaifa tasna. Wahai Abu Dzar, coba apabila nanti misalnya terjadi kelaparan yang melanda, ya, sehingga membuat kalian lemas karena lapar, sehingga saking lemasnya kalian tidak mampu berdiri dan menuju masjid untuk sholat. Yakni apa? Saking udah benar-benar hilangnya kekuatan karena lapar, sehingga kewajiban paling inti pun kalian tak mampu lakukan, yakni sholat. Apabila terjadi yang demikian, kaifa tasna, apa coba yang kau akan lakukan wahai Abu Dzar? Syuf, didikan dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Dzar pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'affaf, ta'affaf, bertahanlah, iffah, beriffahlah. Iffah yakni imsak, menahan diri. Ya, Allah berfirman, "Mathalan, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf." Tuh. Buat orang-orang fakir yang mereka berjihad di jalan Allah, akhirnya tidak sempat dagang, akhirnya fakirlah mereka. Kenapa? Sibuk dengan berjihad di jalan Allah. Orang-orang jahil mengira mereka ini orang kaya, yakni orang fakir ini dikira orang kaya. Kenapa? Karena mereka beriffah, menahan diri, tidak minta-minta. Kalaupun fakir, mereka tidak minta-minta. Akhirnya orang mengira dia kaya. Oh, dia tidak bisnis, tidak sempat bisnis, namun tidak juga minta-minta. Jahil mengiranya ini orang kaya, padahal bukan. Dia jaga pride-nya, harga dirinya. Dia tak mau minta-minta. Tuh, menahan diri, iffah, menjaga kemuliaanmu, yakni apapun yang terjadi, kalaupun kau kelaparan luar biasa, bertahanlah dengan iffahmu. Jangan kau meminta-minta, apalagi melanggar syariat Allah hanya demi memenuhi perutmu. Tuh maknanya. Faham? Itu iffah. Iffah nanti ada pembahasannya dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Oke? Ini pembahasannya di lain waktu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, ara'aita in asaban nasa mautun syadidun yakunul baitu fihi bil 'abd kaifa tasna. Wahai Abu Dzar, bagaimana apabila kematian merajalela, melanda,
sehingga setiap rumah terdapat kuburan. Yani apa? Setiap rumah mesti banyak yang mati sehingga di dalam rumah ada kuburan. Maknanya demikian. Oke. Kematian melanda, katakanlah wabah melanda sehingga banyak yang mati. Setiap rumah ada 2-3 orang yang mati. Demikian. Kalau terjadi demikian, apa yang kau perbuat Abu Dzar? Syuf, petunjuk. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, isbir, bersabarlah. Yani sabar. Tetap, kalaupun dalam kondisi demikian, bersabarlah. Jalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau tinggalkan ketaatan kepadanya. Bersabarlah menghadapi maksiat. Jangan karena kematian yang banyak terjadi kemudian kau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Dan bersabarlah menerima takdir Allah atas kalian. Kalaupun takdir terasa pahit sehingga banyak yang mati, sabar, itu apa yang Allah tentukan. Terima itu. Itu sabar yang 3 itu kan itu. Tayyib. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, ara'aita in qatala an-nasu ba'dhum ba'dha? Coba bayangkan bagaimana apabila ketika orang-orang saling membunuh satu sama lain, ya? Sehingga darah pun membanjiri, hatta taghraqa hijaratu zait minad dima, sehingga batu minyak, wallahu alam, batu minyak nih mungkin batu, okay, yang ditaruh untuk minyak, yang jelas menggambarkan ungkapan Rasul di sini, begitu banyak darah tertumpah sehingga darah tersebut, ya kan, menggenang dan menjadi banjir darah. Bagaimana yang kau perbuat apabila orang pada berbunuh-bunuhan satu sama lain sehingga darah pun banjir? Tayyib, kaifa tasna? Maka apa yang kau perbuat dalam kondisi demikian, yang wahai Abu Dzar? Abu Dzar pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini masa fitnah, ketika orang-orang saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Okay? Ketika pemerintah membunuhi rakyatnya, para rakyat pun membunuhi pemerintahnya. Ketika tiap kelompok saling membunuhi satu sama lain, ini masa fitnah, sehingga akhirnya banyak darah yang tertumpah. Dalam kondisi demikian ya Abu Dzar, apa yang harus kau lakukan? Apa yang kira-kiranya sepantasnya kau lakukan? Abu Dzar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih jawaban Rasul dalam kondisi fitnah, uq'ud, duduk aja. Uq'ud fi baitik, duduk saja di rumahmu, bertahan di dalam rumah. Wa aghliq 'alaika babak, dan kunci pintumu, sudah. Enggak? Qala, maka Abu Dzar pun berkata, fa in lam utrok, kalau aku digedor gimana ya Rasulullah? Kalau aku digedor, kalau aku diserang akhirnya, apa yang harus aku lakukan? Rasul berkata, fa'ti man anta minhum, bergabunglah dengan golongan yang kau memang berasal dari mereka, yakni cari selamat. Cari selamat, bukan untuk ikut berperang dengan golonganmu, bukan. Yang misalnya perangnya antar ras atau antar keyakinan, antar kelompok. Pada intinya kau ini kelompok mana? Kau akan lebih aman apabila berada di kelompok mana? Bergabung dengan mereka, tapi jangan ikutan perang sama mereka. Awas, ketika mereka berperang kau jangan ikutan. Bergabung bersama mereka, cari keselamatanmu. Fa'ti man anta minhum fakun fihim, dan tetaplah di situ, sudah. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, fa'akhudhu silahi, kemudian aku ikut mengambil senjataku ya Rasul, yakni bergabung bersama kelompokku berperang. Kemudian Rasul berkata, idzan tusyarikuhum fima fih, kalau begitu kau akhirnya ikut serta pada fitnah yang mereka berada di dalamnya kalau ikut mengambil senjata. Walakin, tapi Rasul berkata, tapi in khasyita an yaru'aka syu'a'us saif,
Apabila kau takut kilatan pedang menyambarmu, ya kan? Falqi tarafa ridaik, maka tutup saja ujung bajumu, okay? Ala wajhik. Begini. Hatta yabu'a bismihi wa ismik, sehingga dia mengambil dosamu dan dosanya. Maknanya apa? Cari selamat sebisa mungkin, namun jangan ikutan perang. Ketika dalam kondisi yang kita diserang, bagaimanapun jangan kita ikutan ambil senjata, sehingga kita termasuk dan terhitung orang-orang yang mengangkat senjata ketika fitnah. Sabar saja. Berarti kan konsekuensinya sabar nggak ngambil senjata, mesti kebacok, mesti terbunuh. Oh, kalau kau takut terbunuh, tutup saja matamu, sehingga kau terbunuh dan dia mengambil seluruh dosamu juga dosanya. Faham? yakni apapun yang terjadi sabar, jangan kau ikut-ikutan fitnah. Ini lagi bicara fitnah, bukan lagi bicara jihad ngelawan kafir gitu loh. Bukan lagi ngomong berani apa enggak berani, dia sih pengecut. Bukan, lagi ngomong mana yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mana yang membangkang dan mengikuti hawa nafsunya. Itu, lagi bicara tentang itu. Baik. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan jamaah lain dari jalurnya Ibnu Imran atau Abi Imran afwan, sahahahu Al-Albani fi silsilah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah, yakni silsilah ahadits sahihah. Wa kadzalika Allamah Al-Muqbil, dan juga disahihkan oleh Maha Guru Syekh Muqbil ya rahimahullah. Lebih indah lagi fi sunnah lil Khallal. Ada kitab sunnah karya Al-Imam Khallal. Akhbarana Abu Bakar Al-Marwudhi, telah berkata kepada kami Abu Bakar Al-Marwudhi. Abu Bakar Al-Marwudhi ini muridnya Imam Ahmad yang besar. Ya, Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hajjaj. Ya, Al-Marwudhi. Ya. Afwan, ana lupa nama aslinya. Abu Bakar Al-Marwudhi. Ala kulli hal dia salah seorang murid besar Imam Ahmad rahimahullah. Dia berkata, "Ra'aitu Aba Abdillah fin naum." Pada satu hari aku bermimpi dan ketemu Abu Abdillah. Abu Abdillah ini siapa? Ahmad bin Hanbal. Di dalam mimpi. Imam Ahmad udah meninggal. Udah meninggal. Aku bermimpi ketemu Imam Ahmad, kata Imam Marwudhi. Aku bermimpi ketemu Imam Ahmad, ya. Fin naumi fil fitnah, ketika fitnah terjadi, yakni Imam Abu Bakar Marwudhi mengalami sebuah fitnah di masanya, sehingga ketika dia tidur bertemulah dia dengan Imam Ahmad. Fakultu, maka aku pun berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, ma ahwaja ashabuna ila an ya'rifu madhhabaka." Betapa para sahabat-sahabat kami, yakni kaum ahlus sunnah, perlu mengetahui bagaimana madhabmu, bagaimana konsepmu, ya kan? Fil fitnah, dalam kondisi fitnah. Kemudian Imam Ahmad berkata, madhabuna hadithu Abi Dzar. Kata Imam Ahmad, madhab kita adalah hadisnya Abu Dzar. Yang tadi ini, wahai Abu Dzar, apa yang kau lakukan apabila orang-orang saling membunuh satu sama lain sehingga banjir darah di mana-mana? Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, apa? Duduk di dalam rumahmu, kunci rumahmu. Ya Rasulullah, kalau aku digedor, aku mau dibunuh, selamatkan dirimu, bergabung saja dengan kaummu. Ya Rasulullah, apakah maknanya aku bergabung dengan kaumku kemudian ikut mengangkat senjata berperang bersama kaumku? Kalau Rasulullah berkata, kalau begitu kau ikut-ikutan fitnah namanya. Berarti maknanya jangan ikut berperang kalaupun kau bergabung dengan kaummu untuk cari selamat saja. Tapi kalau kau memang takut sambaran pedang, kilatan sambaran pedang, maka tutup saja matamu sehingga dia mengambil dosamu dan dosanya. Maknanya adalah
jadilah hamba Allah yang terbunuh dalam fitnah, jangan jadi hamba Allah yang membunuh. Sabar, kau terbunuh dalam fitnah, kau terbunuh dalam kondisi yang tercuci dosamu, terambil semua oleh pembunuhmu. Itu hadis Abu Dzar. Nah, ketika ditanya Imam Ahmad, gimana harusnya kita bersikap dalam fitnah wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad berkata, mazhab kita dalam fitnah hadisnya Abu Dzar. Tuh, dapat difahami? Ya. Kemudian, afwan, anda ngejar-ngejar nih, lari-lari. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam siapa? Namanya? Hah? Ahmad ibnu Abdul Halim. Barakallahu fiik. Ya? Ahmad ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, al-Imam. Ya? Syekhul Islam rahimahullah berkata fi Jami' al-Masa, fa idza tuliba qatlur rajuli fi hadhil hal, apabila dalam kondisi fitnah demikian kemudian kita dipaksa untuk ikut berperang, fil fitnah, wa huwa la yurid ayyuqatil, sementara dia yang dipaksa ini sebenarnya tidak mau berperang, namun dia dipaksa untuk ikut-ikutan berperang, halahu an yadfa'an nafsi, maka apakah dia boleh membela dirinya, yakni menyerang orang yang memaksanya, membunuh, memerangi orang yang memaksanya untuk berperang? Boleh tidak dalam kondisi fitnah demikian? Ala qaulaini lil ulama, maka ulama berkata ada dua pendapat dalam kondisi demikian. Ya, ini masalah terjadi fitnah, kita nggak mau ikutan perang, terus ada salah satu kelompok memaksa kita untuk perang. Nah, yang maksain kita ini boleh nggak kita bacok dia, kita perangi dia? Demikian. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dua jawaban. Dan dua-duanya diriwayatkan dari Ahmad ibnu Hambal rahimahullah, yakni dari pengikut Ahmad ibnu Hambal rahimahullah. Yang pertama, la yadfa'an nafsih, dia tidak boleh membela dirinya. Wa in urida qatluh, kalaupun dia dipaksa sehingga dibunuh. Tuh. Wa in qutil, sehingga dia terbunuh karena nggak mau ikutan perang. Hatta la yakuna muqatilan fil fitnah, supaya dia tetap berada dalam kondisi sebagai orang yang tidak ikutan berperang dalam fitnah. Kalaupun dipaksa, bertahan, sabar. Paling banter dibunuh. Nggak mungkin diseret-seret ikut perang, bikin repot kan? Mendingan dibunuh di tempat. Ini pendapat yang pertama. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi SAW berkata kepada yang bertanya kepadanya, ya, tentang hal itu. Nabi pun berkata, menjawab, da'hu, biarkan saja dia, hatta yabu'a bi ismihi wa ismik, sehingga dia mengambil dosanya dan dosamu. Maknanya sehingga dia membunuhmu dan dia membawa seluruh dosanya, dosamu pun terambil olehnya karena kau dibunuh olehnya. Tuh. Ini dari Nabi SAW. Jawabannya demikian. Wathani, dan pendapat kedua, yajuz, boleh katanya kalau dipaksa untuk menyerang, mengangkat senjata, bertahan supaya tidak dipaksa ikutan perang. Li umumil hadis, karena hadis yang umum. Hadis yang umum ini maknanya apa? Hadis yang Rasul SAW bersabda, man qutila duna damihi wa malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela darahnya, yakni bela diri, membela hartanya, maka dia syahid. Ini hadis yang umum. Ini pendapat kedua, katanya kalau dipaksa boleh ngangkat senjata, dipaksa untuk menyerang yang memaksanya ini supaya tetap nggak ikutan fitnah. Katanya kalau dalam kondisi demikian berarti dia boleh mengangkat senjata dengan hadis yang umum ini. Jawaban yang ditarjih oleh Ibnu Taimiyah dan para ulama, hadis tersebut umum, dikhususkan dengan hadis-hadis fitnah. Dikhususkan dengan hadis-hadis fitnah. Maka bagaimana memahami hadis yang umum ini? Hadis yang umum yang apabila seseorang terbunuh membela jiwanya, membela hartanya, maka dia syahid. Kita fahami hal tersebut, kasus tersebut, lidaf'is sa'il, dalam melawan perampok. Ketika seseorang mencoba merampok kita, pakai hadis yang itu, barang siapa yang terbunuh membela dirinya, membela hartanya,
maka dia lagi ngelawan perampok. Tapi dalam kondisi fitnah, diem, sabar, tutup mata. Tuh, akhirnya ketemu lah dua-duanya. Itu anak siapa? Coba suruh diem itu. Tayyib. Wa ahadits khassah tubayyin, karena hadis-hadis yang khusus menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melarang untuk ikut berperang dalam fitnah. Kalaupun dia sampai terbunuh, dizolimi karena nggak mau ikutan perang. Walihada, maka dari hadis inilah, maka dari kesimpulan inilah, lam yuqatil Utsmanun radhiyallahu anhu, maka dari sinilah Utsman ibnu Affan tidak memerangi orang-orang yang sedang mengepungnya. Kenapa? Bukan lagi kondisi jihad, tapi kondisi fitnah. Dia diam dan bersabar. Li'annahu ra'a, karena dia melihat anna dzalika yufdi ilal fitnah. Kalau begitu nanti membawa dia ke dalam fitnah. Mendingan dia diam dan bersabar. Jangan bilang Utsman ibnu Affan takut. Dia Dzunurain, dia banyak berjihad bersama Rasul. Anak baru kemarin yang ngepung dia nih, Alay. Tahu Alay? Panjangannya alaihim gambreng. Utsman berani radhiyallahu anhu, cuman dia mengikuti syariat. Apalagi sebelumnya dia telah bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Rasul pun berkata kepada Utsman, mimpi. Ya Utsman, aftir indana ghada. Tuh, wahai Utsman, buka puasa bareng kita besok. Dia tahu, oh aku akan terbunuh besok. Besoknya dia puasa, bersabar, baca Quran, sehingga didobrak rumahnya dan istrinya menahan dan terputus tangan. Ali bin Abi Thalib ada di situ. Kenapa diam? Karena dia tahu ini fitnah. Padahal dia sempat mengirim dua anaknya, Hasan dan Husain. Tuh, untuk apa? Untuk jagain Utsman radhiyallahu anhu. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para zindik Syiah. Mereka kaum yang saling mencintai satu sama lain. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Ali suruh jagain rumahnya Ami ente tuh, pamanmu yakni Utsman. Oke? Tapi sampai situ Utsman ibnu Affan malah nyuruh, jangan pulang. Tuh. Supaya karena ini kondisi fitnah, bukan lagi kondisi perang. Tayyib, dapat difahami ya? Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang diriwayatkan Imam Ahmad ya, dari Abu Musa al-Asy'ari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang dalam kondisi fitnah demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kunu ahlasa buyutikum, jadilah kalian karpet rumah kalian. Yani apa? Bertahan saja di dalam rumah, jangan ikutan keluar rumah, ikut-ikutan fitnah ya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man naja, siapa yang selamat dalam kondisi fitnah ini? Siapa saja yang selamat ya Rasul dari fitnah tersebut? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, imlik alaika lisanak, jagalah lidahmu di dalam fitnah. Wal yasa'ka baituk, dan betah-betahlah di rumah. Ya kan? Wabki ala khotiatik, dan tangisi saja kesalahanmu. Jadi dalam kondisi fitnah, jangan kau satu jadi orang yang ikut berperang. Kedua, jangan juga menjadi orang yang ikut menyampaikan kabar. Oh ini terjadi begini, ini fitnah. Yang menguasai kabar beredar, semuanya dusta. Dan yang menjalankan peranan, semuanya jahil. Bahkan orang-orang jenius pun kejeblos di situ, bisa jadi.
Kenapa? Ketika fitnah yang memegang peranan juhala semuanya. Juhala semuanya. Maka jangan kau ikut berperang, jangan juga kau ikut menjadi orang yang menyampaikan kabar, menyampaikan. Diam. Tahan lidahmu, diam saja di rumah dan tangisi saja dosamu. Yakni banyak-banyaklah bertaubat, karena itu adalah musibah dan tidaklah terjadi musibah kecuali pasti karena dosa yang terjadi sebelumnya. Dan tidaklah musibah diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Ini kaidah yang pertama yang kita awali. Tuh, ya. Jadi semakin paham kita insyaallah ya. Tayyib. Kira-kira secara umum telah kami sampaikan ya, kondisi demikian. Dan yang terakhir, adapun tahdzir, memperingati dari kesalahan dan kesesatan pemerintah. Ketika kesalahan dan kesesatan tersebut adalah hal yang bertentangan dengan syariat, maka ini hal yang mulia. Oke, bukan berarti kita taati pemerintah kemudian kita benarkan semua tindakannya. Ketika salah yang dilakukannya, yang dipaksakannya, maka katakan salah dan jelaskan kesalahan dan kesesatannya. Ini hal yang mulia, tapi bukan demonstrasi, bukan juga berontak. Sebagaimana yang dilakukan Imam Ahmad bin Hambal. Wathiq pada zamannya memaksakan khalqul Quran. Al-Quran, kita ahlu sunnah meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dia memaksakan akidah Mu'tazilah khalqul Quran. Imam Ahmad bin Hambal bertahan menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah, dan terjadi apa yang terjadi padanya, sehingga banyak ulama pula terbunuh dalam fitnah ini. Muhammad bin Nuh terbunuh karena apa? Disiksa oleh pemimpin yang ada ketika itu dipaksa untuk berkata bahwa Al-Quran makhluk, namun mereka bertahan. Imam Ahmad bin Hambal pun bertahan. Tayyib. Ya. Kemudian jelaskan saja kesalahannya, jelaskan saja yang benar menurut ahlu sunnah seperti apa, namun jangan juga berdemo apalagi memberontak darinya. Dan pada zaman Imam Ahmad banyak para ahli fikih mendatanginya, membujuknya untuk berontak dan menjatuhkan pemimpin, mengangkat senjata menjatuhkan pemimpin. Namun Imam Ahmad bin Hambal, kalaupun dia yang disiksa, dia yang dipecuti oleh pemerintah, dia berkata jangan, itu bukan manhaj kita, itu bukan gaya kita, tidak ada ajaran demikian dari Rasulullah SAW. Dia tetap menyerukan untuk mentaati pemerintah. Bahkan Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini bercerita, Imam Ahmad bin Hambal saking dia mentaati pemerintah, dia tahu pemerintah memerintahkannya untuk di rantai zaman dulu tuh, borgol zaman dulu. Akhirnya kalau dia mau sholat, okay, sampai dipercaya dia megang kuncinya. Dia tahu, ya ini percaya nggak bakalan kabur, dia akan taat sama pemerintah. Dikasih mau sholat, dia buka sendiri, dia wudhu, terus dia pasangin lagi. Saking taatnya sama pemerintah, tapi sebelah salahnya dia katakan salah, dipecutin. Bilang nggak bahwa Al-Quran ini makhluk? Imam Ahmad bilang, ya Amirul Mu'minin, a'tini syai'an min kitabillah wala min sunnati rasulih aqulu biha. Coba belikan aku dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah. Aku akan katakan bahwa Al-Quran makhluk kalau kau memang bisa datangkan dalil. Dan nggak ada dalilnya. Dipecutin terus sampai pingsan berkali-kali. Tuh, kalau memang kesalahan dolal, boleh jelaskan kesalahannya, tapi bukan dalam bentuk demonstrasi, menjelek-jelekan pemerintah di jalanan, menyerukan kepada pemberontakan. Tidak, dengan adab. Kau menegur seorang saudaramu pun yang bukan pemimpin karena kesalahannya. Oke? Satu, tidak bisa. Oke? Tidak bisa di depan umum kan? Kalau bisa berdua, jaga namanya. Kalau ini tidak bisa kau lakukan atau telah kau lakukan masih dia belum mau nurut kepadamu, ya sudah, peringatkan orang, awas hati-hati, dia orangnya demikian. Hanya masalah itu, jangan urus masalah lain. Waktu itu juga begini, jangan keterusan. Memperingatkan orang dari kezoliman, takutnya mereka kejeblos di lubang tersebut. Itu bukan gibah, itu nasihat. Bedakan antara gibah dan nasihat. Awas. Ya, begitupun kepada pemimpin.
Apabila kau punya jalur untuk memberitahunya, beritahu kekeliruannya. Kau nggak punya jalur, maka kau tidak punya kewajiban untuk menasehatinya. Kenapa kau jadi menjelek-jelekannya di depan umum, berdemonstrasi, menjelek-jelekan pemerintah dan lain-lain? Toh melaknati mereka nanti akan menjadi keburukan bagi mereka, dan yang merasakan keburukan mereka adalah kalian. Begitupun Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia menghajar hakim zamannya Bibers Jezengkir. Bibers Jezengkir ketika itu meyakini wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud? Kata orang Jawa nih, manunggaling kaulo Gusti. Sesat kan? Dihantam sama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal itu hakim pada zamannya, pemimpin pada zamannya. Kesesatannya dia hantam. Cuman apakah dia menyeru untuk berontak? Kalau mau bisa. Dengan satu kali kata bergerak seluruh umat. Ngikutin Imam Ahmad, ngikutin Ibnu Taimiyah. Kalau mau. Tapi bukan itu yang diajarkan Islam, sehingga mereka tidak melakukan itu. Kalau mau bisa. Betapa umat tidaklah jenazah di dalam Islam ada yang lebih besar daripada jenazah Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Ini kata Ibnu Katsir, kata Imam Zahabi dan lain-lain. Tidak ada jenazah yang lebih besar, yakni ketika mereka meninggal orang pada ngikutin, daripada jenazah Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ya, sehingga kami capek, kata Ibnu Katsir, memperingatkan para wanita, jangan keluar, haram untuk wanita. Tetap seluruh wanita di Baghdad, di Syam, keluar rumah untuk mengikuti jenazah Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal pada masanya masing-masing. Semoga penyampaian materi yang singkat ini, dan masih banyak yang gantung sebenarnya, ya, sebagai kunci pembuka lah, nantinya dibaca lagi, ya. Nantinya terus dibaca tentang konsep Ahlus Sunnah dalam menghadapi fitnah dan ya mentaati pemerintah. Semoga dengan ini kita akan selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi pada kita. Karena ketahuilah kunci keselamatan ada pada petunjuk yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pada itu. Tayyib, sisa waktu kami berikan untuk sesi pertanyaan. Tafadhol. Nah, ada pertanyaan dari ikhwan kita. Assalamualaikum, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila seseorang membangkang dan memberontak kepada pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apakah memberontak kepada pemimpin mengeluarkan seseorang dari Islam? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Tidak, ya. Khuruj itu bukan membuat seseorang menjadi keluar dari Islam. Dikarenakan para sahabat sendiri, ya, menghukumi Khawarij adalah sebagai muslim memang, ya. Tetap mereka tidak mengkafirkan kaum Khawarij sebesar apapun dosa yang mereka lakukan. Mereka membunuhi para sahabat, mereka banyak membunuhi kaum muslimin yang tidak mau bergabung dengan mereka dan lain-lain. Namun tetap para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang menumpas mereka itu, ya, di Nahrawan, Ali ini Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan ungkapan tentang mereka nih, ikhwanuna baghaw alaina. Ini para saudara-saudara kita yang berontak dari kita. Jadi tidak kita kafirkan orang demikian, ya. Namun tetap kekeliruannya kita katakan keliru dan ditindak oleh pemerintah yang ada. Barakallahu fiik. Terus? Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Anda mau tanya, banyak orang bicara Indonesia akan tegak negaranya yang khilafah benderanya itu bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana menurut Ustadz, apakah negeri kita akan tegak menjadi negara Islam seperti itu? Jika harus bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fiik. Tidak. Itu enggak jadi jaminan. Ya. Yani tidaklah menjadi jaminan sebuah tulisan yang dituliskan di bendera. Ini langkah nanti. Sudahkah kita melalui proses-proses pembentukan sebuah kaum, sebuah negara dengan baik? Ya. Seperti apa? Tarbiyah dan tasfiyah. Sudah merata atau belum? Ya. Itulah gaya para nabi dan
Rasul yang diutus Allah berawal dari tarbiyah dan tasfiyah dulu, bukan pembentukan negara, bukan juga pembuatan bendera. Entar, itu entar, sabar. Dan ketahuilah bahwa kalian tidak dituntut untuk menegakkan negeri Islam. Awas, ini yang sering bikin kaum muslimin kebanyakan ketipu. Kalian tidak dituntut untuk menegakkan negeri Islam. Kalian tidak dituntut untuk menegakkan syariat di negeri kalian. Tidak. Itu hal yang di luar kemampuan manusia. Oke? Kalian dituntut untuk menjadikan sebab-sebabnya saja. Yaitu apa? Ya kan? Terapkan syariah sebisa mungkin. Jangan ngomongin negeri di kalian. Terapkan syariah sebisa mungkin pada dirimu dan keluargamu, sebagaimana yang semalam kita sampaikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Adapun apakah nanti negeri ini jadi negeri Islam atau tidak, itu Allah yang mengatur. Ingat, dalam segala permasalahan begini harusnya berpikirnya. Kita tidak dituntut hasil, kita dituntut proses. Tuh. Apakah kalian dituntut untuk menjadi ulama? Tidak, tapi kita dituntut Apakah kalian diwajibkan untuk masuk surga? Ada nggak kewajiban masuk surga? Nggak ada. Tapi kalian dituntut untuk menjadikan sebab-sebab masuk surga. Yaitu apa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itu kan. Adapun mau masuk surga atau enggak, rahmat Allah itu mah. Apakah kalian dituntut naik kelas? Tapi dituntut belajar. Gitu kan? Apakah kalian dituntut sukses? Kesuksesan atau tidak, gimana Allah yang menentukan? Yang kita dituntut adalah lakukan semampu mungkin apa yang bisa kita lakukan. Itu kan? Ya, kita nggak dituntut untuk mendirikan negeri Islam, bendera Islam dan enggak. Prosesnya aja itu, tarbiyah dan tasfiyah. Kalaupun kau mati hanya berada di tarbiyah dan tasfiyah. Nah, orang-orang yang bergerak ke pergerakan ini karena nggak sabar. Kalau tarbiyah dan tasfiyah mulu, mau sampai kapan suksesnya berdirinya negara Islam? Apa urusannya? Mau jadi apa enggak bukan urusan ente. Ini kan akhirnya sebagian kelompok yang berangkat tadinya berangkat dari sunnah, kemudian membentuk partai politik. Karena apa? Nggak sabar berada di tarbiyah dan tasfiyah, mau mencari jalan singkat menuju tampuk kepemimpinan. Akhirnya keburukan yang terjadi pada partai politik demikian. Yang dijelekkan apanya? Islamnya, sunnahnya, jenggotnya, yang kebetulan mereka memiliki sedikit kesamaan seragam dengan kita. Tuh kan? Kenapa? Mencoba mencari jalan pintas. Nggak bersabar di jalan yang ini. Dia nggak sadar bahwasanya kita nggak dituntut untuk sampai di tempat. Tidak, kita dituntut untuk berjalan di jalan yang itu saja, tidak pilih jalan yang lain. Mau sampai mau enggak bukan urusan kalian. Itu loh, awas. Dalam segala permasalahan kalian tidak dituntut jadi kaya, kalian dituntut berusaha. Ya? Terus pertanyaan selanjutnya ini terkait masalah nama. Bagaimana juga menurut Ustadz ini tentang Hizbut Tahrir atau dikenal dengan HTI? Syukron. Assalamualaikum di Indonesia khususnya. Waalaikumsalam. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk ya khuruj, LDII dan lain-lain. Bentuk-bentuk ya pemisahan diri dari jamaah muslimin. Maka kita katakan dengan tegas, sungguh kita tidak satu barisan dengan mereka. Mereka masing-masing memiliki ketua yang mereka baiat sendiri itu. Dan Rasul SAW dan masing-masing menyerukan kepada pemimpinnya, masing-masing menyerukan kepada kelompoknya. Tadi Rasul SAW berkata, barang siapa yang mati membela hal sedemikian, menyeru kepada kelompoknya, melawan kelompok yang lain, kemudian dia mati dalam kondisi itu, berbaiat kepada kelompok itu atau berafiliasi kepada kelompok itu, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Itu satu. Yang kedua, Rasul pun SAW dalam hadis lain berkata, apabila ada dua imam masing-masing menuntut baiat, suruh mereka bunuh-bunuhan satu sama lain. Yang masih utuh baru kita ikut. Jamaah Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin,
LDII, masing-masing punya pemimpin itu yang mereka baiat. Suruh bunuh-bunuhan, coba kita pengen lihat, kita tepuk tangan. Suruh bunuh-bunuhan kalau mau ngikut hadis Rasul beneran. Ustaz, mereka punya dalil ini itu. Semua kelompok punya dalil. Ingat, awas, penyimpangan yang terjadi sekarang bukan yang satu punya dalil, yang satu nggak punya dalil. Nggak, awas. Semua firqah dinamakan firqah karena apa? Mereka punya dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dan mereka pun orang yang bisa melihat sekarang bagaimana sahih dan dhaif. Oke? Akhirnya lebih kuat lagi syubhat mereka dengan membawakan dalil, kemudian dia berkata disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Ahmad Syakir. Lebih kuat lagi syubhatnya kan? Jadi permasalahannya bukan dipunya dalil atau tidak punya dalil. Permasalahannya sekarang adalah apakah benar caramu memahami dalil itu. Tuh permasalahannya. The way you see it. Bagaimana kau melihat dalil tersebut. Ya? Terus